Kali ini kita kembali bahas anime dengan karakter overpower yang disepelekan. Beberapa karakter anime di pembahasan kali ini terlihat lemah di mata orang lain, sehingga dapat membuat siapapun terkejut ketika kemampuan aslinya terungkap. Shin no Nakama Janai. Di anime ini, setiap orang memiliki sebuah berkat yang sudah ada sejak mereka dilahirkan. Berkat ini memberi setiap orang kekuatan atau keterampilan tergantung pada tipenya masing-masing. Selain itu, ada juga berkat khusus yang disebut sebagai berkat pahlawan, yang kekuatannya mampu untuk menyelamatkan dunia. Seorang pejuang bernama Gideon merupakan seorang anggota kelompok pahlawan yang memiliki tugas menjadi pemandu dan melindungi pahlawan dalam pertempuran. Sejak dilahirkan, berkat milik Gideon membuat dirinya menjadi sangat kuat. Dari awal dia sudah memiliki kekuatan yang setara dengan kesatria veteran. Namun setelah level pahlawan dan anggota lainnya meningkat melebihi Gideon, seseorang yang haus kekuasaan dan pendendam mengusir dia dari kelompok tersebut dengan alasan Gideon tidak lagi dibutuhkan karena sudah menjadi beban. Sejak saat itu, Gideon memutuskan untuk menjalani kehidupan yang santai dengan menyembunyikan identitas aslinya. Di suatu tempat terpencil, dia mengubah namanya menjadi Red dan menjadi petualang tingkat rendah yang menghabiskan harinya dengan mencari tanaman obat. Di sana, dia memiliki tujuan untuk membangun apotek miliknya sendiri. Lalu setelah tujuannya itu tercapai, secara tidak sengaja dia ditemukan oleh perempuan bernama Rit yang di masa lalu pernah berpetualang bersamanya. Setelah bercerita mengenai situasi yang terjadi, mereka kemudian menjalankan apotek itu bersama-sama tanpa peduli dengan kelompok pahlawan yang bertarung di garis depan. Berawal ketika robot AI dengan kecerdasan buatan telah diciptakan. 100 tahun kemudian, AI tersebut terus berevolusi. Mereka yang pada awalnya membantu kehidupan manusia berubah menjadi AI ganas yang menyerang semua orang. Pada saat itu, AI di seluruh dunia dengan cepat menyebabkan banyak korban jiwa, bahkan hampir membuat umat manusia mengalami kepunahan. Ceritanya berfokus pada AI bernama Vivi. Vivi adalah AI pertama yang memiliki model perawakan manusia. Sejak awal diciptakan, dia memiliki satu misi, yaitu membahagiakan semua orang melalui nyanyiannya. Namun setiap kali dia tampil, tidak ada seorang pun yang tertarik kepadanya. Bahkan tidak jarang ada yang menyepelekan penampilannya. Hingga suatu ketika, sebuah program AI super dikirimkan dari masa depan. AI super itu mengajak Vivi mengubah masa depan dan memberinya skill tempur untuk menyelamatkan manusia dari serangan AI yang akan berevolusi. Alasan mengapa dia yang dipilih karena Vivi menjadi satu-satunya AI yang dapat bertahan hidup selama 100 tahun ke depan. Maka dari itu, untuk sementara waktu dia harus meninggalkan misinya sebagai diva, kemudian melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk menciptakan perubahan di masa depan. Meskipun perjalanannya tidak berjalan mulus, tapi berbagai pengalaman yang dia lalui akan membuatnya menjadi AI paling sempurna. Deategobyu de Battle bercerita tentang seorang pelajar jenius bernama Shiroyanagi Akira yang selalu mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya. Namun dia dianggap sebagai anak yang aneh karena memiliki kebiasaan bermain game kapanpun dan dimanapun dia berada. Dia melakukan hal itu karena pelajaran sekolah termasuk hal yang mudah bagi dirinya, sehingga Akira menggunakan game sebagai pelarian. Namun kehidupannya segera berubah setelah Akira terseret ke dalam permainan pertempuran nyata. Saat pergi menuju sekolah, dia diserang oleh pria yang sangat kuat. Dia hanya berlari untuk kabur. Namun saat berada di dalam sebuah bangunan tua, Akira mulai melakukan perlawanan dengan memanfaatkan berbagai peralatan yang ada. Akibatnya, dia berhasil mengalahkan orang itu dan berakhir di suatu tempat untuk dijadikan peserta dalam game kematian atau suatu permainan pertarungan yang setiap pesertanya diberikan berbagai kemampuan khusus. Dalam permainan tersebut, Akira mendapatkan kemampuan yang unik, di mana kemampuan tersebut bisa menjadi kemampuan apapun yang difikirkan oleh lawannya. Agar kemampuannya itu dapat bekerja secara maksimal, maka dia harus menggunakan strategi khusus dan menunggu waktu yang tepat agar lawannya dapat meyakini kemampuan miliknya.
Peach Boy Riverside bercerita tentang seorang pengelana bernama Sally. Dia merupakan seorang putri yang pergi meninggalkan kerajaannya sendiri karena terinspirasi oleh seorang pemburu oni. Pemburu oni itu bernama Mikoto. Mikoto adalah laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Oleh sebab itu, dia selalu diremehkan setiap kali bertemu atau berhadapan dengan musuhnya. Namun di balik penampilannya itu, sebenarnya dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan mudah, dia dapat membasmi segerombolan oni atau makhluk jahat sendirian. Ketika Mikoto mengunjungi suatu kerajaan, kebetulan dia bertemu dengan Sally. Dan sejak saat itu, Sally tertarik terhadapnya dan ingin ikut berpetualang. Namun, Mikoto meninggalkan dia begitu saja sehingga Sally harus pergi sendirian. Kemudian setelah berkelana ke berbagai tempat, ditemukan beberapa kemiripan antara Sally dan juga Mikoto. Keduanya mempunyai kekuatan mata yang sama, yaitu mata persik yang akan meningkatkan kekuatan mereka melampaui batas yang bisa menghancurkan semua oni. Tapi keduanya menempuh jalan yang berbeda. Mikoto memiliki tujuan untuk membasmi oni, sedangkan Sally memiliki keinginan untuk berdamai dengan oni. Sousei no Onmyoji. Rokuro Enmado adalah seorang pelajar biasa yang sering disepelekan karena sering ditolak oleh perempuan yang disukainya. Akan tetapi, dulunya dia pernah menjadi Onmyoji atau pengusir setan yang berbakat. Sebagai seorang mantan pengusir setan, maka dia bisa melihat berbagai makhluk halus. Tidak jarang juga dia terseret ke dalam dimensi lain yang disebut sebagai Magano. Pada suatu ketika, Rokuro bertemu dengan perempuan bernama Benio yang merupakan Onmyoji terkenal dari wilayah timur. Tidak lama setelah itu, mereka berdua memasuki dimensi lain untuk menyelamatkan anak kecil yang diculik oleh Kegare. Pada awalnya, Benio bisa mengalahkan Kegare dengan mudah. Namun dia merasa kewalahan ketika berhadapan dengan Kegare berukuran besar. Karena kejadian itu, Rokuro yang pada awalnya ingin meninggalkan dunia Onmyoji harus menggunakan kembali kemampuannya untuk bertarung menyelamatkan Benio. Benio yang sejak awal percaya diri merasa sedikit kecewa karena ternyata Rokuro lebih kuat darinya. Mereka berdua menjadi tidak akur dan berharap tidak ingin bertemu lagi. Tapi ternyata mereka akan sering bertemu karena Benio akan tinggal di asrama yang sama dengan Rokuro. Selain itu, mereka juga terpilih menjadi pasangan yang akan menikah untuk melahirkan Onmyoji terkuat. Divine Gate. Divine Gate adalah sebuah gerbang yang diciptakan dapat mengabulkan keinginan apapun. Ceritanya berfokus pada pelajar bernama Aoto. Dia merupakan salah satu orang yang sudah bisa mencapai gerbang tersebut. Namun dia tidak peduli dengan gerbang itu karena tidak memiliki harapan apapun yang ingin dikabulkan. Ketika di sekolah, dia sering diremehkan oleh teman-temannya. Selain itu, rumor tentang dirinya juga telah beredar. Orang-orang beranggapan bahwa Aoto adalah anak yang suram yang telah membunuh orang tuanya ketika dia masih kecil. Tapi di balik semua itu, sebenarnya dia adalah anak yang baik. Otto juga memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya untuk bisa mengendalikan elemen tanpa perlu menggunakan pelengkapan khusus. Pada suatu ketika, dia terlibat dengan sebuah kasus yang melibatkan penjahat yang menyalahgunakan pelengkapan super ilegal. Dengan santai, dia berhadapan dengan penjahat itu sambil mengendalikan elemen air yang dia miliki. Akibat kejadian tersebut, pemimpin dari organisasi berkemampuan khusus tertarik kepada Aoto dan seseorang dikirimkan untuk mengajaknya masuk ke akademi dalam organisasi tersebut. Hachinante Sorewa Nei Desho berawal ketika seorang karyawan di dunia modern bereinkarnasi ke dunia fantasi menjadi anak keturunan bangsawan bernama Wendelin. Meskipun keturunan bangsawan, tapi keluarganya termasuk bangsawan tingkat rendah yang tidak memiliki banyak kekayaan, sehingga dia sempat berpikir bahwa kehidupannya sudah tamat. Tapi ketika dia berada di dalam perpustakaan, Wendelin menemukan peralatan sihir yang menyebabkan kekuatan sihirnya menjadi bangkit.
bangkit. Setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki bakat sihir, Wendelin menjadi lebih bersemangat. Saat berbicara mengenai kekuatan sihir, dia sempat ditertawakan oleh keluarganya. Tampaknya, keluarga dia tidak percaya dengan kemampuan sihir yang dimiliki Wendelin. Namun saat berlatih di area hutan sendirian, dia didatangi oleh penyihir yang sesungguhnya. Ketika kemampuan Wendelin terungkap, kakaknya kemudian menjadi lebih waspada karena di dunia tersebut, seorang penyihir dianggap sebagai sosok spesial yang bisa mengambil alih posisi bangsawan dengan mudah. Namun, Wendelin tidak tertarik dengan jabatan bangsawan. Ketika usianya mencukupi, dia memutuskan untuk pergi ke akademi untuk menjadi seorang petualang. Hamatora bercerita mengenai manusia yang terlahir dengan sebuah kekuatan khusus. Mereka biasa disebut sebagai minimum holder. Seorang remaja bernama Nice juga merupakan salah satu orang yang memiliki kekuatan minimum holder. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia bekerja dalam kelompok detektif bernama Hamatora untuk memecahkan berbagai kasus yang diminta oleh kliennya, serta bertarung melawan pengguna kekuatan lain yang berbuat kejahatan yang tidak bisa ditangani oleh pihak berwajib. Meskipun kemampuannya melebihi manusia biasa, tapi pekerjaan yang dia jalani sama sekali tidak menguntungkan. Orang-orang seringkali menyepelekan pekerjaannya dan memberikan imbalan yang sangat sedikit. Oleh sebab itu, Nice sering punya masalah dengan keuangan. Pada suatu ketika, Hamatora mendapatkan berbagai misi yang berbeda. Namun ketika mereka menjalankannya, ternyata misi itu saling berhubungan dan melibatkan penjahat berkekuatan minimum holder. Setelah bertarung melawannya, orang-orang mulai menyadari kekuatan Hamatora yang sebenarnya. Rakudai Kishi no Cavalry berlatar di akademi elit yang melatih siswanya untuk menjadi kesatria sihir. Setiap murid berbakat akan ditempatkan di kelas peringkat tinggi, sedangkan murid yang tidak berbakat ditempatkan di peringkat yang rendah. Kurogane Ikki merupakan murid yang dinilai tidak berbakat, namun dia ditempatkan di asrama yang sama dengan siswi bernama Stella yang terkenal sebagai murid paling berbakat. Ketika Kurogane memasuki asrama, terjadi sebuah kesalahpahaman yang menyebabkan dia mendapatkan masalah dengan Stella. Untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, sebagai calon kesatria, dia disarankan berduel oleh gurunya. Selain untuk mempertaruhkan kamar, Stella juga ingin agar siapapun yang kalah dalam duel harus mematuhi perintah yang menang seumur hidupnya. Karena dia percaya peringkat rendah akan mustahil untuk menang melawannya. Akan tetapi ketika duel sedang berlangsung, keduanya saling menyerang dengan kemampuan maksimal. Dan hasil dari duel itu ternyata cukup mengejutkan. Kurogane Ikki yang sejak awal dianggap sebagai murid yang tidak berbakat ternyata dapat memenangkan pertarungan. Gyakusen Toshi Asteris berlatar di kota Akademi Terapung yang di dalamnya terdapat murid dengan kemampuan fisik luar biasa. Amagiri Yayato merupakan murid pindahan yang baru saja tiba di akademi tersebut. Dikarenakan belum mengetahui lingkungan baru, dia terlibat dengan masalah setelah memasuki asrama perempuan di waktu yang tidak tepat. Pada awalnya, Ayato berniat untuk mengembalikan sapu tangan, tapi seorang perempuan bernama Julius tidak bisa menerima perbuatannya. Setelah dia mengucapkan terima kasih atas sapu tangan yang dikembalikan untuk menerima alasan dan memaafkan perbuatannya, Julius kemudian menantang Ayato dalam berduel. Ketika bertarung, orang-orang sempat beranggapan bahwa Julius tidak serius menyerangnya karena setiap serangan yang diluncurkan tidak bisa mengenai Ayato. Tapi sebenarnya kemampuan milik Ayato lah yang menyimbangi kemampuannya. Julius merupakan murid berbakat yang memiliki peringkat tinggi. Oleh sebab itu, orang-orang berekspektasi tinggi kepadanya dan merendahkan orang yang dia lawan. Sedangkan Ayato sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih besar tapi belum sempat digunakan.